Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode promosi kesehatan. Inilah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Firdaus Muklis dengan NIM 029. Saya Fadila Misyabantari dengan NIM 037 dan Raffi Adha Febriansa dengan NIM 033. Langsung saja ke materinya. Salah satu upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya adalah dengan melakukan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan atau usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu perubahan perilaku dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, misalnya medik, perilaku, dan berpusat pada klien. Kemudian ada beberapa model seperti health belief model dan social cognitive theory. Terus ada beberapa strategi juga. Yang pertama ada advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan semua itu perlu komunikasi yang baik. Dalam menyampaikan informasi-informasi kesehatan tersebut memerlukan media atau alat peraga agar pesannya bisa sampai pada sasaran. Pengertian metode promosi kesehatan. Menurut Orange Green tahun 1980 merumuskan definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yakni perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Metode promosi kesehatan. Yang A. Individu. 1. Bimbingan dan konseling. Bimbingan berisi penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi dan masalah sosial yang disajikan dalam bentuk pelajaran. Tujuan informasi dalam bimbingan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan orang lain dan secara tidak langsung merubah sikap. Yang kedua, wawancara atau interview. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengapa klien tidak atau belum menerima perubahan, mengapa klien tertarik atau belum menerima, atau yang sudah atau yang akan diadopsi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. B. Kelompok besar. Yang pertama ada ceramah. Ceramah adalah pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan sekelompok pengunjung atau pendengar. Syaratnya menggunakan metode ceramah jika yang pertama, waktu untuk penyampaian informasi terbatas. Selanjutnya, orang yang mendengarkan sudah termotivasi. Pembicara menggunakan gambar dalam kata-kata. Kelompok terlalu besar untuk memakai metode lain. Ingin menambah atau menekankan apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada mengulangi, memperkenalkan atau mengantarkan suatu pelajaran atau aktivitas. Yang terakhir, sasaran dapat memahami kata-kata yang digunakan. Yang kedua, seminar. Seminar adalah suatu penyajian atau presentasi dari satu atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat. Metode ini cocok hanya untuk kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas. Selanjutnya ada kelompok kecil. Untuk kelompok kecil, sasaran berjumlah kurang dari 15 orang. Metode yang dapat dipakai dalam promosi kesehatan dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, snowball, bus group atau kelompok studi kecil, dan bermain peran atau role play dan simulasi.
Selanjutnya, massa atau publik. Metode promosi kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Beberapa contoh metode promosi kesehatan secara massa antara lain. Yang pertama, ceramah umum. Yang kedua, pidato atau diskusi tentang kesehatan melalui media elektronik baik TV maupun radio pada hakikatnya merupakan bentuk promosi kesehatan massa. Ketiga, simulasi. Dialog antara pasien dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya tentang suatu penyakit atau masalah kesehatan. Yang keempat, tulisan-tulisan di majalah atau koran, baik dalam bentuk artikel maupun tanya jawab atau konsultasi tentang kesehatan dan penyakit adalah bentuk pendekatan promosi kesehatan massa. Yang kelima, ada billboard, dipasang di pinggir jalan, spanduk, poster, dan sebagainya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.